Babi. Babi segar. Babi yang baru disembelih pagi ini. Sepotong daging tanpa lemak tolong. Atau yang berlemak. Zukiao Tuan Diniwei. Hati-hati. Berhenti. Tuan, bajingan-bajingan Yi Timur itu telah kembali lagi. Mengira Xia Agung kita tidak punya siapapun untuk mempertahankannya. Di tanah Xia Agung, mereka merajalela. Mu Yun Shuang, di bawah titah Kaisar, memohon kembalinya Tuan, untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan. Tuan silakan kembali dan tegakkan keadilan. Aku sudah pensiun. Aku letih dengan semua pertempuran ini. Setahun yang lalu Ruoyun menikah dengan Tuan muda Huang Weiqing dari keluarga Huang. Akhirnya, aku merasa damai dan bahagia. Tapi Tuan, kali ini Yi Timur datang dengan kuat. Aku khawatir kita tidak akan mampu menahan mereka. Kembalilah. Jangan ganggu ketenanganku. Sekarang kau bahkan tidak mau mendengarkanku. Jangan salahkan aku Tuan. Aku akan pergi. Mundur. Apa yang kau lakukan di sini? Kau bisa berada di sini. Kenapa aku tidak bisa? Biar ku beritahu sesuatu. Semua orang di sini hari ini berasal dari keluarga terpandang. Bahkan kepala 4 keluarga besar ibu kota ada di sini. Kau cuma penjual daging miskin. Apa kau tak takut mengotori lantai ini? Xiangxi, kau keterlaluan. Apa maksudmu dengan ini? Apa yang telah kau lakukan pada Ruoyun? Dan bagaimana kau menipuku? Kau tahu betul di dalam hatimu. Kau tahu segalanya. Jika kau ingin orang tidak tahu, jangan lakukan itu. Hahaha. Jadi bagaimana jika aku tahu kau bukan apa-apa selain penjual daging miskin? Kau pikir dengan menempel pada Huang Fiang, kau bisa menjadi burung phoenix? Buka mata anjingmu dan lihat. Wanita di sana itu adalah istri sah Huang Fiang. Nyonya Liu punya koneksi dengan keluarga kerajaan. Jika dia tahu kau merayu Huang Fiang dan mengambil 500.000 tael emas dari tangan Huang Fiang, dia akan merobek mulutmu dan mematahkan kakimu. Lihat, bahkan istri Panglima membungkuk padaku. Dengan sepatah kata dariku hari ini, kau takkan meninggalkan rumah merah mabuk ini hidup-hidup. Kau salah, orang yang tidak akan meninggalkan rumah merah mabuk hidup-hidup hari ini adalah salah satu dari mereka bisa menghancurkanmu. Hanya dengan jentikan jari kelingking mereka. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menyentuhku hari ini? Kau, lepaskan aku. Dasar jelang. Lepaskan aku. Jika kau tidak memberitahuku hari ini, akan kucabut lidahmu. Beraninya kau keterlaluan. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Dibandingkan dengan apa yang kau lakukan pada Ruoyun. Memukulmu sekarang, seperti melepaskanmu begitu saja. Lalu kenapa? Perempuan jalang itu. Dia tak pantas untuk Weikingku. Jika dia tidak berguna. Aku sudah menyingkirkannya. Kau sedang mencari mati. Tolong. Tolong aku. Berhenti. Ini adalah rumah merah mabuk. Kau tidak bisa bertindak sembrono di sini. Siapa kau? Saya adalah kepala keluarga Liu. Salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota, hanya keluarga Liu. Kau. Ju Qiaoyu. Kau sudah keterlaluan. Beraninya kau bicara pada kepala keluarga Liu seperti itu. Kau. Ju Qiaoyu kau. Kau. Lepaskan aku. Jika kau tidak memberitahuku di mana Ruoyun hari ini, bahkan para dewa pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Sombong. Hari ini kami berempat kepala keluarga ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau bertindak begitu lancang. Keempat keluarga besar kami, mewakili otoritas tertinggi di Daxia. Bahkan Komandan Huang Fiang harus menunjukkan rasa hormat kepada kami. Kau seorang wanita biasa, berpakaian kompang camping. Berani berbicara omong kosong seperti itu di sini. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Otoritas tertinggi yang kau bicarakan.
tidak berharga di mataku. Bahkan jika Huang Fiang ada di sini, dia harus berlutut di hadapanku. Sungguh berani. Wanita ini luar biasa lancang. Beraninya dia tidak menghormati komandan. Komandan tidak ada di sini hari ini, tetapi istrinya ada di sini. Nyonya tolong berikan perintah untuk mengeksekusi wanita ini di tempat. Sebagai peringatan bagi yang lain, Nyonya tolong eksekusi wanita ini di tempat. Nyonya tolong eksekusi wanita ini di tempat. Semuanya silakan berdiri. Katakan padaku, di mana Ruoyun? Dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya dia terang-terangan memprovokasi 4 keluarga besar ibu kota. Penjual daging rendahan, berani tidak menghormati Panglima. Kurasa dia bosan hidup. Wanita gila seperti ini harus dipukuli sampai mati. Kalau tidak, tak terpuaskan dendam di hati kami. Ini? Kakak ipar, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Ruoyun? Ini telah memancing amarah Nyonya Hu. Nyonya, semua yang kulakukan untukmu. Untukku. Kau tidak tahu. Wanita penggoda ini. Di belakangmu. Dia menggoda Fiang. Dia mengambil banyak uang Fiang. Dia benar-benar membodohi Fiang. Aku hanya tidak tahan. Aku memberinya pelajaran untukmu. Perempuan jalan kecil Ruoyun itu. Dia tidak tahu diri. Dia benar-benar berani menerobos masuk ke sini. Kau. Kukatakan wanita gila seperti ini. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Ternyata dia mendapat dukungan dari komandan. Sekarang kita punya tontonan bagus. Lihat, wajah Nyonya Liu telah berubah menjadi hijau karena marah. Jika kau berani bicara omong kosong seperti itu lagi, akan kuambil nyawamu. Token emas ada di sini. Seseorang, tangkap wanita ini. Jalan. Kau mati. Tokenmu. Kau tidak bisa menyentuhku. Celaka kurang ajar. Berani sekali kau. Buka mata anjingmu. Dan lihat ini. Mundur kalian semua. Ya. Kenapa mereka semua pergi? Tangkap dia. Tanda ini. Ini tanda kaisar. Bagaimana kau mendapatkan tanda ini? Pembawa bisa menyerang Raja Tiran dan membunuh para menteri pengkhianat. Siapa kau? Siapa? Dia hanya penjual daging. Para kepala keluarga, jangan tertipu olehnya. Hahu. Itu hanya tanda pengenal. Apa? Mau lihat? Itu hanya tanda pengenal. Aku juga bisa memasukkannya. Sok penting. Tanda ini asli. Benarkah? Namun, pemilik tanda ini bukan dia. Betul. Terukir huruf Jin. Ini tanda Jin Yiwei. Ini tanda direkturmu. Gila kau. Berani-beraninya kau mencuri tanda direkturmu. Nah kau. Direkturmu akan segera datang. Jika dia tahu kau mencuri tanda pengenalnya, 10 kepala tidak akan cukup. Manusia-manusia bodoh. Betapa sedikit yang kalian tahu. Bahkan jika Mu Yun Suang sendiri datang hari ini, dia harus berlutut di hadapanku. Dan memberi hormat. Tak berani bicara sepatah kata pun. Di ambang kematian, masih berani melawan. Pantas saja kau begitu sombong. Jadi kau tidak hanya menempel pada Komandan Huang, kau juga mencuri token direkturmu. Anjing kurang ajar. Beraninya kau mencuri tanda pengenal direkturmu dan memamerkannya di sini. Jika 4 kepala keluarga tidak ada di sini, kita semua akan tertipu olehmu. Tunggu saja. Fiang. Dan direkturmu akan segera datang. Aku ingin melihat bagaimana kau mati. Apa kau tahu? Dengan tanda direkturmu, seseorang bisa memerintah Jin Yiwei sesuka hati dan memanggil sejuta pasukan perbatasan. Tanda sepenting ini dicuri olehmu. Kau pantas mati 1000 kali. Aku tahu apa fungsi token itu. Kau tak perlu menggurui aku. Wanita gila, apa maumu? Masih sombong juga. Kau bilang tanda ini milikmu. Lalu dengan statusmu, kau setara dengan direkturmu.
Dia setara dengan direkturmu. Seolah-olah. Kurasa, dia menggunakan tanda pengenal palsu ini untuk membodohi komandan The film was translated dan membuatnya and menuruti setiap narrated by kata-katanya. M-Media. Sekumpulan orang bodoh. Jalan. Apa yang kau lakukan? Itu kursi kepala. Hanya direkturmu yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Gila. Beraninya kau menginginkan posisi direkturmu. Kau benar. Aku dan Mu Yan Suang tak bisa setara. Selama aku di sini, Mu Yan Suang hanya bisa berdiri. Kurang ajar. Dasar sampah. Ini kursi kepala. Dasar bajingan, turang. Hanya direkturmu dengan status dan pangkatnya yang tinggi, yang boleh duduk di sini. Dasar sundal sampah. Kau ingin mengotori kursi kepala. Bahkan keempat keluarga besar kami tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Apa yang membuatmu berpikir kau memenuhi syarat? Turun sekarang. Dari semua yang hadir hari ini, hanya gubernurmu yang bisa duduk di sini. Kau wanita gila. Kau benar-benar mencuri kursi gubernurmu. Kau cari mati. Wanita ini jelas gila. Dia pasti sudah gila. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Kenapa lagi dia bertindak begitu di luar batas? Wanita yang duduk di kursi gubernurmu ini adalah penghinaan bagi gubernurmu. Wanita gila kurang ajar. Kau membuat keributan di sini tadi dan menggunakan tanda curian untuk menipu semua orang. Sekarang kau telah mencemari direkturmu. Kau pantas mati. Konon, direkturmu sangat tegar. Mereka yang tidak menghormati atasan akan menerima 40 cambukan. Jika direkturmu tahu seseorang duduk di kursinya, kita semua di sini akan terkena imbasnya. Pergi. Kau wanita gila. Kami tidak akan menghentikanmu jika kau ingin mati, tapi jangan libatkan kami. Direkturmu dan Komandan Huang akan segera tiba. Cepat turun. Turun, turun. 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 Aku tidak akan. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Cepat beritahu Fiang. Segera datang. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari tempat Nona Ruoyun. Ya. Gila kau. Untuk menyelamatkan putrimu yang tidak berguna. Kau bertindak begitu sembrono. Berani memusuhi semua tokoh berpengaruh di ibu kota. Dan kau bahkan duduk di kursi yang disediakan untuk komandanmu. Di kursi utama. Serahkan Ruoyun. Ini kesempatan terakhirmu. Hah? Fiang. Komandanmu akan segera tiba. Kau mulai cemaskan. Jika kau punya nyali, teruslah duduk di sana. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi padamu. Karena kamu tidak bertobat. Kita lihat saja nanti. Bagaimana kau mati? Gila. Menerobos masuk ke perjamuan. Mencuri tanda. Kau pantas mati. Kau. Ini token pemberian yang mulia. Kalian semua berani menghinanya begitu. Kau mau membodohi siapa? Tanda ini tak pernah diberikan padamu. Kurang ajar. Masih mau main tangan denganku? Ayo. Direkturmu. Komandan Huang telah tiba. Celaka. Kematianmu sudah dekat. Wanita gila. Menunggu direkturmu. Dan murka Komandan Huang. Kami menyambut direkturmu dan Komandan Huang. Direkturmu, akhirnya kau tiba. Cepat eksekusi wanita gila ini di tempat. Kau. Direktur. Dia Nyonya Shan? Ibu Huang Weiqing. Wanita gila yang baru saja kau sebutkan. Direkturmu. Wanita gila ini tidak hanya menerobos masuk ke pesta, tetapi juga mencemari tempat dudukmu. Tolong hukum dia. Benar direkturmu. Wanita gila ini melukai ipar komandan. Dan dengan lancang duduk di tempatmu. Tepat. Dia bahkan menyatakan bahwa ketika komandan tiba, dia harus berlutut. Dan ketika Anda tiba, Anda harus berdiri. Kalian bertiga berkata benar. Saya bisa bersaksi. Saya juga bisa bersaksi. Aku bisa bersaksi. Direkturmu, tolong berikan perintah untuk menghukum berat wanita gila ini. Panglima Huang. Apa pendapatmu?
Direktur mohon tenang. Kau yang ingin menghukumnya dengan berat. Tepat. Komandan. Komandan. Kenapa kau memukulku? Dan kau? Adus. Ampun Tuan. Kami lalai. Membiarkan wanita gila ini mengotori tempat ini. Di depan direktur. Tapi ada alasannya Tuan. Alasan. Ini semua salahnya. Dia mengabaikan wewenangmu. Dia bahkan mencuri tanda direktur. Mencuri tanda. Betul. Jadi, oleh karena itu, kami tidak berani bertindak. Gegabah. Benar, Komandan. Lihat. Wanita ini, lancang. Dia berani mencuri tanda pengawal seragam bordir. Dia pantas mati. Ya. Dia pantas mati. Kau yang pantas mati. Kaulah yang pantas mati. Kalian semua yang pantas mati. Fiang, aku tahu wanita gila ini adalah wanita simpananmu. Tapi hari ini, kau tak boleh menunjukkan belas kasihan. Dia barusan mencoba menghajar saya sampai mati. Jika kau melindunginya hari ini, di depan direktur, kau akan membuat kesalahan besar. Kau salah besar. Apa maksudmu? Apa? Kakak iparmu sendiri tak tega melakukannya. Komandan tenanglah. Komandan Anda, untuk apa kau memukulku? Di mana Ruoyun? Komandan, apa kau kenal Ruoyun? Di mana Ruoyun? Bertarunglah. Atau mati. Di lantai 2. Dia ada di lantai 2. Dengan putraku. Pengawal berseragam bordir, di mana kalian? Ini. Bawa Ruoyun turun padaku. Ya. Seperti yang diharapkan dari komandanmu, 4 keluarga besar ibu kota, sebagai 4 pilar otoritas Min, juga merupakan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh. Hari ini di depan komandanmu. Mereka gemetar begitu rupa, mengibaskan ekor, dan memohon belas kasihan. Mereka membuat komandanmu marah. Sekarang, mereka tamak. Aku tidak terlibat dalam apa yang baru saja terjadi. Kuharap semua orang bisa menjadi saksi untuk ini. Ya, biar semua orang menjadi saksi. Komandanmu, tolong jangan salahkan kami. Komandan, wanita itu, dia mencuri lencanamu. Beraninya kau bicara sembarangan. Mu Yun Suang, Tuan. Bagaimana hasilnya? Melapor kepada Tuan, pasukan kami telah mendapatkan kembali semua perak. Bagus, kau boleh pergi. Ya. Huang Fiang. Hamba ada di sini. Apa yang diperintahkan Tuan, semua berkaitan dengan 4 keluarga besar. Namun, kita belum menemukan bukti pasti. Setelah kita menemukannya, aku akan menjadi yang pertama melapor kepada Tuan. Tuan, siapa dia? Kenapa kau harus melapor padanya? Tanya. Baik. Tuan. Selain itu, mengenai bukti korupsi dan pelanggaran hukum 4 keluarga besar, aku sudah menggenggamnya. Aku mohon pada Tuan untuk menanganinya. Bangkit. Baik. Aku baru saja bilang, keempat keluarga besar itu tak berharga di mataku. Aku juga bilang, The film was translated and narrated by M. Media. bahwa Huang Fiang di hadapanku hanya pantas berlutut. Dan kukatakan, di hadapanku, Mu Yun Suang hanya bisa berdiri. Tapi kalian semua tidak percaya padaku. Mengira aku gila. Nah, apa kalian percaya sekarang? Bagaimana bisa begini? Dulu, aku meninggalkan pedangku dan mundur. Tidak lagi peduli dengan urusan istana. Aku hanya ingin hidup damai sebagai orang biasa. Aku hanya berharap putriku, setelah menikah dengan keluarga Huang, bisa melahirkan dan berkeluarga dengan aman. Tapi kalian semua dengan apa yang disebut kekuasaan,
tanpa diduga orang biasa. Diperlakukan seperti sampah dan dihina. Putriku. Hanya karena dia berasal dari keluarga biasa. Telah dilecehkan oleh Shang-Chi dan Huang Weiqing dengan segala cara. Diperlakukan seperti binatang beban. Dan Huang Weiqing, demi keinginannya sendiri, berkolusi dengan Oda dari Ying Timur, menyimpan niat jahat, dan melakukan tindakan pengkhianatan. Kutanyakan pada kalian semua. Pada akhirnya, siapa yang gila? Mereka yang mengkhianati negara demi keuntungan pribadi akan dibunuh tanpa ampun. Direktur. Direkturmu. Tolong direktur, bebaskan Weiqing. Dia tidak bersalah, dialah orangnya. Oda yang memaksanya. Ya, Oda yang memaksanya. Direktur. Direktur. Dia satu-satunya putraku. Jika dia pergi, maka garis keturunan keluarga Huang akan berakhir. Direktur, kuberikan kalian kesempatan. Mengemis belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Tolong. Bebaskan Weiqing. Selama kau membebaskan Weiqing, aku akan melakukan apa saja. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Ruoyun sebagai putriku sendiri. Tidak. Memperlakukannya sebagai tuan dan melayaninya. Biarkan saja Weiqing pergi. Bebaskan dia. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai? Karma. Kau hanya takut pada kekuatanku. Jika aku orang biasa, apakah kau masih akan melakukan ini? Kau tidak akan. Kau hanya akan memperburuk keadaan. Aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Dasar jalang. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Keras kepala. Kau pantas mendapatkannya. Tanda kekaisaran kaisar. Memerintah dunia. Berani-beraninya kau tak patuh. Apa kau buta? Kau bahkan tidak mengenali atasanmu. Hari ini, aku bertindak atas perintah kaisar untuk mengundangnya kembali untuk memimpin 10.000 pengawal brokat. Memimpin jutaan pasukan perbatasan. Membela rumah dan negara kita. Dan menghancurkan kaum barbar timur. Mo Yuan Shuang, membungkulah pada atasku. Komandan Huang Fiang, memberi hormat pada atasku, membungkuk kepada atasan saya. Yang mulia, hamba yang hina ini buta, dan secara tidak sengaja menyinggung Anda. Saya harap Yang Mulia akan memaafkan saya. Yang Mulia mohon maafkan saya. Yang Mulia mohon maafkan saya. Yang Mulia. Kejahatanmu akan diadili oleh hukum. Tuan Fiang, di sini. Hukum dia sesuai undang-undang. Baik. Kenapa Ruoyun belum turun juga? Yang Mulia, aku akan pergi sendiri. Semuanya jangan. Semuanya mundur. Ruoyun. Ibu, Tuanmu. Reputasimu mendahuluimu. bebaskan Ruoyun. Aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha. Apa kau punya kemampuan? Omong kosong apa, Tuan? Kau hanya dipermainkan oleh Tuan Oda. Biar ku bilang. Zhu Ruoyun ada di tanganku sekarang. Dengan jentikan jariku. Dia akan mati seketika. Apa hakmu memerintahku? Hau. Ibu, tolong aku. Ruoyun, jangan takut. Bajingan. Lepaskan dia segera. Jangan membuat kesalahan lagi. Huang Fiang. Kau adalah pamanku. Namun kau mengabaikan bisnis keluarga Huang. Biar ku bilang, jika bukan, karena dukungan rahasia Tuan Oda, keluarga Huang kita akan tamat. Apa hakmu untuk memerintahku? Hau. Dasar aib. Pengkhianat. Kau sudah jadi anjing Oda. Hahaha. Apa yang Oda bisa berikan? Kau Huang Fiang tidak bisa. Lupakan pengkhianatan. Bahkan jika Tuan Oda menginginkan kepalamu, aku akan dengan senang hati menawarkannya kepadanya. Anak durhaka, bagaimana mungkin keluarga Huang membesarkan makhluk seperti ini? Aku binatang buas, aku aib. Tapi sekarang, apa kau tidak takut?
oleh aib ini. Hahaha. Ruoyun. Tidak. Ibu, selamatkan aku. Tidak, kurang ajar. Jika kau bebaskan Ruoyun, dan aku akan menyetujui apapun. Baiklah. Lalu berlututlah. Dan bersujud. Lancang. Apel. Kau tidak mau. Aku baru saja dengar. Kaulah tuan terhormat yang meninggalkan pedangnya. Lihat dirimu. Melepaskan kehidupan mewah. Untuk menjadi tukang jagan. Dan kau menikahkan putrimu denganku. Membuatku berpikir dia adalah beban. Biar ku bilang, putrimu pantas diintimidasi di rumah kami. Salahkan dirimu sendiri, karena bertingkah begitu tinggi dan perkasa, binatang. Kesabaranku menipis. Bajingan. Kau cari mati. Biar ku bilang Huang Fiang, berkolusi dengan Oda, adalah hukuman mati. Karena aku akan mati. Mengapa tidak bersenang-senang sebelum aku mati, bajingan? Maman. Akulah bajingan itu, dan kau merasa tinggi dan perkasa. Kalau begitu, maka aku undang pamanku yang tinggi dan perkasa itu. Bersama kepala kasihmu, bersama tuanmu yang terhormat untuk berlutut. Bagaimana kau berlutut atau tidak? Kesabaranku mulai menipis. Tidak, aku akan berlutut. Lihat semuanya. Cepat, tuan kita yang terhormat akan menampilkan pertunjukan bagus untuk kita. Jangan. Tuan Wei Qing, mengingat status tuan, bagaimana dia bisa berlutut di hadapanmu? Baiklah kalau begitu, lepaskan dia. Aku akan berlutut di hadapanmu. Pengkhianat sumpah. Akan kukirim dia ke neraka sekarang juga. Tidak. Ini semua salahku. Ibu, jangan berlutut. Kau tak boleh berlutut. Ibu. Tidak, jangan. Jangan berlutut, Ibu. Ruoyun. 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 Ibu. Ruoyun anak durhaka. Di kehidupan selanjutnya. Cepat, panggil tabib istana. Tabib istana, bagaimana keadaan Ruoyun? Melapor kepada tuan. Kondisi Nona Ruoyun tidak optimis. Apa maksudmu? Tak terobati. Kau akan dikubur bersamanya. Berhenti. Tuan. Alasan kondisi Nona Ruoyun tidak optimis adalah karena di dalam tubuhnya terdapat racun yang kuat. Apa yang kau katakan? Ini adalah racun dongi yang dibuat khusus, tanpa penawarnya. Saya tidak punya cara untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Pasti perbuatan Huang Wei Qing. Aku akan mencarinya sekarang. Aku akan ikut denganmu. Tabib istana, aku punya penawarnya. Di mana dia? Dia baru saja di sini. Yang mulia, putra mahkota telah dikulit. Yang mulia mengirim saya untuk meminta bantuan Anda. Berani-beraninya menculik putra mahkota. Melapor kepada direkturmu. Itu orang-orang Dongye. Orang Dongyi. Yang mulia, Huang Wei Qing berkolusi dengan Dongyi. Hilangnya Ruoyun. Pasti ulah Dongyi. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Kejar mereka. Cari di sepanjang jalan bersamaku. Ya. Berhenti. Beraninya kau lari. Mundur. Mati. The film was translated and narrated by M Media. Ruoyun. Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja. Siapa kau? Orang yang akan mengambil nyawamu. Sombong sekali. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kau mau mati. Kalau begitu hadapi aku. Berhenti. Lepaskan kakakku. Tuan muda. Ruoyun, apa kau mengenalnya? Kami ditangkap bersama oleh pencuri Dongyi. Tuan muda ini baru saja menyelamatkanku. Ibu, tolong selamatkan tuan muda ini. Kau dengar itu? Bebaskan saudaraku.
Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Abaikan aku. Bunuh mereka. Diam. Kematianku sudah cukup. Jika kau melepaskan mereka, sungai darah akan mengalir di Daxia. Lebih banyak lagi yang akan mati. Tutup mulutmu. Aku suka melihat kalian orang Daxia. Begitu bimbang. Sungguh indah. Diam. Ruan R. Wanita tua. Jika kau berani menyentuh kakakku lagi, dia akan menjadi debu. Kau berani. Jangan pedulikan aku. Aku putra mahkota memerintahkanmu. Eksekusi para pencuri dongi ini segera. Kau putra mahkota. Mamang. Akulah putra mahkota saat ini. Longshan. Longshan. Hahaha. Kau putra mahkota. Dengar. Jika kau tidak melepaskan kakakku, putra mahkotamu, akan kubunuh. Kau akan dituduh membunuh raja. Lepaskan aku sekarang. Jika tidak, pangeranmu akan dibunuh oleh kakakku. Kau mengancamku. Aku hanya prajurit rendahan Yi Timur. Longshan itu adalah pangeranmu. Hidupku untuk pangeran. Sungguh murah. Diam. Nyonya, jubah ikan terbangmu meskipun usang. Memberitahuku, kau seorang pengawal brokat. Pengawal brokat. Meskipun aku tak tahu namamu, aku sebagai pangeran memerintahkanmu. Segera eksekusi bajingan Yi Timur ini. Kau cari mati. Biarkan aku. Aku Pangeran Zia Agun, putra naga sejati. Aku takkan pernah. Demi hidupku. Tunduk pada anjing Yi Timur. Kalau begitu matilah. Ibu. Pedangku. Kau tak akan pernah bisa membunuh pangeranku. Khawatirkan dirimu sendiri. Sialan. Siapa kau? Kau dan saudaramu yang sudah mati tak pantas mengetahui namaku. Tuan muda. Keahlian yang hebat. Sungguh anggun. Kaulah yang legendaris. Tuan pengawal brokat, Zhu Qiaoyu. Kau salah satu pendiri pengawal brokat yang pernah terkuat di Xia Agung. Memang, akulah orang yang kau bicarakan, pendiri pengawal brokat yang terkuat di Xia Agung. Bicaralah, bagaimana kau menyusup ke Xia Agung? Kamu tidak tahu. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, bagaimana kau menyusup ke Xia Agung? Seorang prajurit boleh dibunuh, tapi tidak dihina. Kami Yi Timur punya harga diri. Maka bawalah harga dirimu ke neraka. Ibu awas. Hahaha. Aku telah melepaskan seekor merpati pos. Ia akan membawa informasi Daxia kembali ke Yi Timur. Maka, para prajurit Yi Timur kami akan menggunakan informasi ini untuk meratakan Daxia kalian. Intelijen? Intelijen apa? Hahaha. Kalian takkan pernah tahu. Aku akan menunggumu di bawah. Zhu Qiaoyu. Ibu, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya dia sudah meminum racun sebelumnya. Tapi intelijen yang dia kirim pasti penting bagi Xia Agung kita. Lapor. Tuan, maafkan keterlambatanku. Tua. Direkturmu. Kau datang tepat waktu. Yang mulia. Ampuni aku yang mulia. Paduka, hamba terlambat menyelamatkan Paduka. Mohon ampun Paduka. Biarlah. Berkat penyelamatan Tuan Shu, aku selamat dan sehat. Bangkit. Ya. Yang mulia terlalu baik. Melindungimu adalah tugasku. Sayang sekali. Para barbar Dongyi itu, sebelum mereka mati, melepaskan merpati pos yang membawa informasi Daxia kami kembali ke Dongyi. Apa? Intelijen? Kita belum tahu isi intelijennya. Tapi menurutnya, intelijen ini cukup untuk menyebabkan kekalahan telak bagi tentara perbatasan. Menjengkelkan, tempat ini berada di wilayah perbatasan selatan. Jika Dongye menyerang Xia Agung, aku khawatir Tuan Ju, Anda dan putri Anda tidak akan tenang.
Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencari tahu isi intelijen itu sesegera mungkin. Tuan Shu, aku ingin mengatakan sesuatu. Silakan bicara yang mulia. Perjalanan ini atas perintah ayahku untuk memeriksa pertahanan perbatasan selatan. Tanpa diduga, aku disergap oleh orang-orang barbar Dongye di tengah jalan. Tapi hanya penjaga perbatasan yang seharusnya tahu tentang perjalananku. Maksud yang mulia, ada pengkhianat di antara penjaga perbatasan. Mungkin saja. Yin Suang, ya. Lindungi yang mulia dan Ruoyun. Aku akan pergi ke kota perbatasan sendiri. Ibu, jangan pergi. Ruoyun ingin ibu tetap bersamaku. Ruoyun, ibu juga ingin tinggal bersamamu di Fengcheng selamanya. Jauh dari urusan duniawi. Tapi sekarang Xia Agung dalam bahaya. Dan ibu harus memikul tanggung jawab ini. Tapi Ruoyun, hanya ingin ibu selamat. Hanya ketika Xia Agung aman, kau dan ibu bisa aman. Tuan Shu, jangan khawatir. Tinggalkan putrimu padaku. Tapi, Jangan khawatir. Kebanyakan Jin Yue ada di sini sekarang. Mereka akan melindungi kita. terima kasih yang mulia. Sama-sama. Ngomong-ngomong, ini rumbai kerajaan saya. Ambillah. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Terima kasih yang mulia. Saya harus berterima kasih kepada Tuan Zhu karena telah keluar dari masa pensiunnya dan menyelamatkan Xia Agung kita. Ibu harus kembali dengan selamat. Huang Fiang, Ya, ikut aku. ya. Zhu Qiaoyu, satu-satunya wanita di antara para pendiri Jin Yue Xia Agung. Seorang diri. Dia hampir menghancurkan pengawal bayangan Dongi kami. Begitu banyak hingga hampir bubar. Mengambil nyawa orang terkuat dari pengawal bayangan lagi. Zhu Qiaoyu, bersiaplah untuk mati. Kalian sekawanan tikus. Begitu? Jati tuanku, Anda pasti sangat membenci orang ini. Aku bermimpi mencabik-cabiknya setiap saat. Tapi Zhu Qiaoyu sangat kuat. Burung hantu malam ini, bisakah dia menangkapnya? Hahaha. Jika dia tidak bisa menangkap Zhu Qiaoyu, maka dia bisa menangkap putrinya. Putrinya, Tepat. Alasan Zhu Qiaoyu pensiun adalah karena suaminya meninggal. Dia ingin hidup damai dengan putrinya. Tapi, aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Begitu aku mendapatkan putrinya, aku akan membuatnya menderita. Hahaha. keluarga seharusnya tidak terlibat, tapi Zhu Qiaoyu pengecualian. Lizzie ada di sini. Selamat sebelumnya tuanku. Atas balas dendammu. Si cantik Jadi- Yulyo. Jenderal ini telah tiba. Jenderal He, cepatlah kemari. Sayang. Sayang, jangan lari. Kau memakai pakaian yang sangat minim hari ini. Stamina Jenderal He hari ini juga sangat kuat. Kau sudah lama menemaniku? Itu karena kami para jenderal tentara Shenbian bisa istirahat kapanpun kami mau. Kami masing-masing meninggalkan perkemahan untuk mencari kesenangan kami sendiri. Lagi pula, tentara Dongi bukan tandingan kami. Belum tentu. Baiklah, jangan bicara tentang urusan tentara. Aku telah menyimpan energiku hanya untukmu. Oh kau, Jenderal He. Si cantik Yulyo,
Perak ini. Untukmu. Kau harus melayani jenderal ini dengan baik hari ini. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak perak? Dari daftar gaji militer tentu saja. Aku tidak pernah menyangka Jenderal He menerima begitu banyak gaji militer setiap bulan. Tidak banyak. Tapi cukup. Untuk mengikis uang. Dari para prajurit rendahan itu. Membayangkan kau menggunakan gaji militer di rumah bordil. Jika ini sampai ke tentara, pasti akan menyebabkan pemberontakan di tentara Dexia. Jenderal He sangat pintar. Hahaha. Bajingan. Beraninya kau menendang jenderal ini. Wanita tua. Siapa kau? Sebutkan namamu. Siapa aku? Dan kau? Kurang ajar. Buka matamu dan lihat baik-baik. Baju zirah ini hanya dikenakan oleh para jenderal tentara Shenbian. Matahari sudah tinggi. Namun kau tidak di lapangan latihan mengebor tentara, tapi di sini berkeliaran main perempuan. Kau berani menyebut dirimu jenderal tentara Shenbian. Berani sekali. Apa kau tahu reputasi Jenderal He di ketentaraan? Bahkan tentara Dongyi sangat takut padanya. Kau orang udik. Berani menghina Jenderal He. Bosan hidup. Yuyu masih satu-satunya yang peduli padaku. Tentu saja. Aku tidak seperti wanita desa. The film was translated Begitu bodoh dan and kasar. narrated by M Media. Kurang ajar. Apa kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu? Dia. Ya. Kenapa kau tidak bicara? Siapa wanita tua ini? Dan siapa kau? Kusarankan kau kembali ke tentara Zenbia dan latih pasukanmu. Kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Hahaha. 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 Jenderal, apa kau dengar itu? Dia memanggilmu untuk kembali dan melatih pasukan. Jika kau pergi, aku akan sendirian. Jangan khawatir cantik. Di kota perbatasan ini, tidak ada yang berani memerintahku. Untuk apa Jenderal repot-repot? Kenapa tidak biarkan Nyonya yang menangani ini? Masuk akal. Nyonya. Di mana nyonyanya? Bawa pantatmu ke sini. Aduh, Jenderal. Bukankah Anda ditemani oleh dayang terkemuka kita Yuyu? Kenapa? Kau begitu marah? Katakan padaku kenapa? Siapa yang membiarkan kedua orang bodoh ini masuk? Dari mana nenek sihir tua ini berasal? Apa yang dia lakukan? Di rumah keanggunan Jio kita di siang bolong, mencari suami barangkali. Kurang ajar. Beraninya kau bicara pada nyonya seperti itu. Anak muda, kau berani menghina aku. Aku akan menghina nenek sihir tua ini terus kenapa? Aku akan menghina nenek sihir tua ini terus kenapa? Lalu lanjutkan. Lanjutkan saja. Nenek sihir tua, kau jelas dikutuk untuk membawa sial bagi suamimu. Keluarga suamimu pasti sudah lama menceraikanmu. Jika belum dia pasti mati muda. Nyonya, kau berani menendangku. Nyonya, apa kau baik-baik saja? Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Jenderal He, dia berani memukulku tepat di depanmu. Dia jelas tidak menghormatimu. Benar Jenderal He, kau harus memberinya pelajaran. Dasar nenek sihir. Kau berani mengganggu kesenanganku. Katakan padaku. Berapa potong kau ingin kucurai tubuhmu? Kusarankan kau turunkan pedangmu. Anjing macam apa kau? Hingga berani memerintahku. Pedang tentara Xia Agung adalah untuk membela rumah dan negara kita. Namun kau mengarahkannya pada kami. Kau tak layak memakai baju sirah itu. Kau memang luar biasa. Setelah kubunuh kalian semua, aku akan melepaskan baju zirah ini. Dan kembali bersenang-senang. Dengan Yuyu sayangku. Bahasa yang kotor. Mati. Kenapa kau sembunyi? Bukankah kau mau membunuhku? Kemarilah. Apa kau kebanyakan minum anggur? Apa kau tidak lihat? Aku akan membantu MNN nangka NMO. Yuyu sayangku, kau baik-baik saja. Kau terluka. Kau menyebut dirimu seorang jenderal tentara Shenbian. Tidakkah kau lihat? Mereka akan mengirimkan informasi dengan merpati pos. Apa yang kau bicarakan? Yuyu, ayo pergi. Masih mencoba kabur. Mata-mata Dongyi, mau kabur. Terlambat. Kau bilang Yuyu dan Nyonya adalah mata-mata Dongyi. Bagaimana?
Kau tidak percaya padaku. Bagaimana mungkin? Pasukan Shenbian kami mencari setiap tahun. Mata-mata Dongyi, termasuk di halaman Yihong ini. Dia sudah berada di kota perbatasan, bekerja selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka mata-mata? Itu karena kau kurang terampil dan tidak memperhatikan. Kau. Fiang, tunjukkan intelnya padanya. Baik, Tuan. Lihatlah. Baiklah, aku akan memeriksanya. Aku tidak percaya. Wanita yang telah kutiduri selama bertahun-tahun adalah mata-mata Dongyi. Ini. Lihat baik-baik. Bacalah dengan lantang. Jenderal pasukan Shenbian menggelapkan gaji tentara untuk sering mengunjungi rumah bordil. Kita bisa menggunakan ini untuk menciptakan pemberontakan di dalam pasukan Daxia Shenbian. Jelas sekarang. Dua orang itu benar-benar mata-mata Dongyi. Tidak. Aku warga Daxia. Aku dipaksa oleh Dongyi. Kau, Yue Yu, yang nama aslinya adalah Run Yue. Dia mata-mata Dongyi yang sebenarnya. Apel. Aku memang keturunan Dongyi. Tapi aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku telah jatuh cinta padamu. Selama bertahun-tahun, kau telah mengirim intel pasukan Daxia Shenbian kita. Berapa banyak yang telah bocor? Jika perang pecah lagi, pasukan Shenbian akan langsung hancur. Kau jenderal. Takkan luput dari kesalahan. Siapa kau? Jubah ikan terbang. Kau Jing Yue. Kau bahkan tahu itu. Tuanku. Aku sungguh tidak tahu bahwa Anda telah datang ke kota perbatasan. Aku telah menyinggung Anda, tuanku. Tolong, ampuni nyawaku, tuanku. Kau menggelapkan dana tentara perbatasan untuk datang ke rumah kesenangan ini dan membocorkan rahasia militer Daxia ke mata-mata Dongyi. Dan kau berani memohon belas kasihan. Dua orang. Tuan Jing Yue, ampun. Aku salah. Aku tidak akan menjadi mata-mata Dongyi lagi. Ampuni aku, Tuan. Tuan, jika kau mengampuniku, aku bersedia menjadi penghangat ranjangmu untuk melayanimu. Turun. Menjijikan. Tuan Shu. Eksekusi nyonya itu. Dan wanita Dongyi ini. Tuan, tolong jangan bunuh aku. Jika kau tidak membunuhku, aku bisa memberitahumu tentang urusan Dongyi dengan burung hantu malam. Aku akan memberitahumu. Tunggu. Urusan, ya. Transaksi mereka adalah... Beraninya kau membicarakan masalah ini. Kau... Apa yang baru saja dikatakan nyonya? Siapa burung hantu malam? Meskipun aku takut mati, masalah ini sama sekali tidak akan kukatakan padamu. Kusarankan kau bicara. Kalau tidak, aku takkan ragu untuk membuatmu merasakan metode pengawal berseragam bordir. Silakan saja. Ini. Gigit lidah mereka. Orang-orang Dongyi pada dasarnya takut mati. Tapi untuk rahasia ini, mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Jenderal He. Yang mulia. Karena mata-mata Dongyi sudah mati. Mohon ampun. Dan ampuni nyawaku yang mulia. Omong kosong. Siapa burung hantu malam? Apa kau tahu? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu yang mulia. Tapi, Marsekal Feng dari pasukan garnisun perbatasan pasti tahu sesuatu. Tangkap dia. Bawa dia ke barak. Baik, Tuan. Kemarilah. Ada apa ini? Gadis kecil ini. Dia pasti putri Zhu Qiaoyu. Berani-beraninya kau melanggar wilayah pengawal seragam bordir. Siapa kau? Sebutkan namamu. Aku. Jika kau menginginkannya, Kau harus melewatiku dulu. maka matilah. Saudari Yunxiang, awas. Sialan. Ini adalah racun pembusuk mayat. Seperti yang diharapkan dari pengawal seragam bordir. Kau bahkan tahu racun yang kugunakan. Kau, jangan mendekat. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Karena kau adalah tamuku. Secara khusus diminta. Lari Ruyun.
kakiku. Lihat. Akan lebih baik jika kau ikut denganku. Kau memaksaku. Kenapa kau menangkapku? Karena ibumu adalah Zhu Qiaoyu. Dia menyinggung tamu kami. Kalian siapa? Bukankah kau pengawal seragam bordir? Cari tahu sendiri. Hahaha. Sialan. Bajingan. Siapa kau? Beraninya kau melukai orang-orang dari tentara Shenbian. Kau masih ingat kau bagian dari tentara Shenbian? Selama jam latihan. 1 pergi ke rumah kesenangan. Dan 2 ada di sini minum-minum. Kurang ajar. Berani-beraninya kau meneriaki kami. Kalau kau mencari mati, cari tempat yang lebih baik. Kau. Beraninya kau memukul jenderal ini. Lihat dirimu. Bahkan tak bisa memegang pedangmu dengan lurus. Jika Yi Timur menyerang sekarang, kau akan mati di tempat. Bajingan. Berani kau angkat tangan di hadapan Panglima ini. Kau cari mati. Marsekal Fan, The film hentikan, was hentikan. translated and narrated Marsekal by Fan, Media. Jenderal Hai. Aku akan membalaskan dendammu, Jenderal Hai. Marsekal Fan. Mereka pengawal brokat. Apel. Kau, pengawal brokat. Apel. Apakah Barak terlalu reman untuk melihat jubah ikan terbangku? Kalian benar pengawal brokat. Sebagai marsekal pasukan Shenbian, kau mengizinkan anak buahmu sering mengunjungi rumah bordil dan hampir membocorkan rahasia militer ke Yi Timur. Apa katamu tentang tuduhan ini? Omong kosong. Sekalipun kalian pengawal brokat, kalian tak bisa sembarangan mengumbar dusta dan memfitnah kami. Lihat baik-baik. Ini, dari mana kau dapatkan ini? Ini. Mungkin kau harus bertanya pada Jenderal Hengwu. Heaven, apa maksud semua ini? Marsekal Fan, tolong tenang. Aku sungguh tidak tahu. Yu dari rumah bordil. Ternyata mata-mata Yi Timur. Dan dia dikirim ke pasukan kami. Khusus untuk mengumpulkan informasi. Apel, berapa banyak yang kau katakan padanya? Aku sudah mengenal Yuyul selama bertahun-tahun. Kemungkinan cukup banyak. Sialan. Sadarkah kau informasi yang kau bocorkan? Bisa saja mengubah 100.000 prajurit Shenbian kita menjadi tulang belulang dalam sekejap. Aku salah, Marsekal. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, Marsekal. Mohon keringanan hukuman pada pengawal brokat. Dia tidak mungkin satu-satunya. Aku khawatir di dalam kamp ini ada banyak lainnya yang tanpa sadar membocorkan rahasia kita. Jenderal Fan, Yang Mulia harus diberitahu tentang masalah ini. Seluruh pasukan perbatasanmu dari atas sampai bawah akan kehilangan kepala mereka. Yang Mulia, ampuni nyawaku. Aku akan segera memperbaiki disiplin militer dan membasmi semua bajingan di pasukan. Baguslah. Pasukan Shenbian mempertahankan perbatasan selatan Xia Agung kita. Marsekal Fan, beban di pundakmu memang berat. Anda benar, Yang Mulia. Adapun jenderal ini menggelapkan gaji tentara, sering mengunjungi rumah bordil, mengganggu disiplin militer. Dia pantas mati untuk menegakkan otoritas militer. Tuan, ampuni nyawaku. Marsekal Fan, kumohon. Mohonkan ampun untukku pada Yang Mulia. Ampuni nyawaku. Yang Mulia. Yang Mulia pengawal berseragam bordir. Aku akan memenuhi tuntutan kedua Tuan dan menegakkan otoritas militer seseorang. Yang Mulia. Yang Mulia, seret Heaven keluar dan eksekusi dia. Tegakkan otoritas militer, ya. Yang Mulia, ampun Yang Mulia. Marsekal, Marsekal kasihanilah. Yang Mulia. Panglima. Kau. Yang Mulia. Orang sepertimu, ampun Tuan, tidak pantas menjadi jenderal pasukan perbatasan. Anda benar, Yang Mulia.
Memang yang mulia. Kami datang ke sini hari ini dengan satu masalah lagi yang membutuhkan kerjasama Marsikal Feng. Silakan bicara yang mulia. Saat ini, Xia Agung kita dibanjiri mata-mata Dongyi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam proses penyelidikan mata-mata ini, kami menemukan mereka melakukan transaksi dengan seseorang yang disebut burung hantu malam. Apakah Marsikal mengenal orang ini? Burung hantu malam. Selama penyelidikan rumah bordil, Nyonya itu untuk menyelamatkan nyawanya memberi kami nama ini. Aku curiga itu nama Sandi. Anda benar yang mulia. Burung hantu malam memang nama Sandi. Sepertinya Anda tahu sesuatu tentang burung hantu malam. Namun burung hantu malam ini bukanlah tokoh yang tangguh. Hanya penyelenggara rumah lelang bawah tanah. Rumah lelang bawah tanah? Bagus, Maman. Rumah lelang ini memiliki segalanya. Apapun yang dapat kau bayangkan, mereka memilikinya. Wanita, benda, bahkan informasi dari seluruh penjuru dunia bisa dibeli di sana. Aku tidak pernah menyangka tempat seperti itu ada di Xia Agung kita. Kapan? Dan di mana? Konon diadakan setiap tahun pada festival hantu. Hanya terjadi saat itu. Adapun lokasinya sepenuhnya acak. Acam. Setiap peserta yang terpilih hanya mengetahui lokasi 1 hari sebelumnya. Apa kau tahu identitas asli orang ini? Identitas burung hantu diselimuti misteri. Aku tidak tahu itu. Fiyang. Festival hantu tinggal 3 hari lagi. Jika dalam 3 hari, jika kita gagal menemukan lokasi rumah lelang, maka kita tidak punya cara untuk menghentikan rencana Dongyi. Tua, saya akan memobilisasi Jin Yue untuk menyelidiki. Bagus. Tunggu. Kalian berdua tak perlu repot-repot. Apa maksudmu? Aku tahu kepala keluarga Xiao. Xiaofi telah menghadiri lelang bawah tanah selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar, dia akan diundang lagi tahun ini. Xiaofi dari keluarga Xiao. Maman, keluarga mereka terlibat dalam perdagangan perbatasan dan memiliki hubungan dekat dengan Dongyi. Mereka mengadakan rapat pembagian keuntungan hari ini di restoran Bianchen, menjamu keluarga-keluarga terkemuka Bianchen. Jika kau pergi, kau mungkin mendapatkan informasi lain. Menarik. Fiyang, Ini, aku akan pergi menemui Xiaofi ini. Kau selidiki bisnis keluarga Xiao. ya, Pesta bagi hasil persekutuan Xia Agung. Seharusnya tidak mengizinkan orang Dongyi hadir. kurang ajar. Siapa kau? Beraninya kau mengganggu pesta pembagian keuntungan keluarga Xiaoku. Usir dia. Tunggu. Sebelum kau memanggil siapapun, lihat ini. Ini adalah rumba yang hanya dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan Xia besar. Miliki. Apakah kau anggota keluarga kerajaan? Tidak juga, ini dianugerahkan kepadaku oleh Yang Mulia Putra Mahkota untuk membantuku berpatroli di kota perbatasan. Jadi kau orang yang dikirim oleh putra mahkota. Xiaofi, aku minta maaf karena tidak menyambutmu lebih awal. Mohon maafkan kesalahanku yang mulia. Tak perlu formalitas, tapi kau tetap harus memanggil seseorang. Karena kita harus mengeluarkan orang Dongyi ini. Diusir. Apa katamu? Kau ingin mengusirku? Apakah kalian semua anggota keluarga kerajaan Xia Agung? Kurang ajar ini. Kau salah. Aku bukan anggota keluarga kerajaan. Aku warga Xia Agung. Dan tentu saja, aku tidak menyambutmu orang Dongyi. Sialan. Tetua Xiao. Sepertinya pengamatanku hari ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Penjaga Tokoli tunggu sebentar. Yang mulia, penjaga Tokoli dan Xia Agung memiliki hubungan dagang yang normal. Mengusirnya seperti ini. Jika orang luar mengetahuinya, siapa yang tahu apa yang akan mereka katakan tentang Xia Agung? Memang yang mulia. Silakan, izinkan penjaga Tokoli untuk tetap tinggal. Kalau begitu duduk diam. Terima kasih yang mulia. Penjaga Tokoli silakan duduk. Bawakan sempoa cepat. Sempoa tahun ini lebih panjang. Tentu saja. Lagi pula, bisnis tahun ini jauh lebih baik. Haha. Semuanya silakan lihat. Ini adalah ruang dagang kami. Buku besar pendapatan dan pengeluaran untuk tahun ini. Sekarang saya akan melaporkannya satu persatu. Terima kasih penjaga toko Xiao. Sutra. Pendapatan 320.000 tael. Pengeluaran 160.000 tael. Pendapatan T 24.000 tael. Pengeluaran
120.000 tael. Pendapatan sapi dan domba, 500.000 tael. Pengeluaran, 25.000 tael. Kau menghitung. Begitu lambat. Pemilik toko, aku diganggu oleh yang mulia ini. Sepertinya aku salah perhitungan. Bagaimana kau bekerja? Kau bahkan salah menghitung ini. Penjaga toko Xiao. Tidak perlu memarahi akuntan. Kurasa, ini tanggung jawab yang mulia dari keluarga kerajaan. Tanggung jawab. Bukan begitu. Ini, Menyela kalian semua adalah salahku. Aku hanya berpikir, perhitunganmu terlalu lambat. hahau, kami sering. The film Berurusan was dengan translated ruang dagang. and narrated Keluarga by Xiao. Media. Bisnis mereka luas. Jadi akuntansi mereka tentu saja lambat. Jadi kita semua duduk diam. Tidak seperti Anda yang mulia. Mengganggu semua orang. Tolong kalian berdua, jangan bertengkar karena kesalahan akuntan. Mari kita hitung ulang. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tetua Show, berikan aku buku besarnya. Aku bisa langsung menghitung bagian keuntungan setiap orang. Apel. Yang mulia ingin secara pribadi menghitung bagian kami. Beraninya kami merepotkan Anda yang mulia. Kedua tetua. Mengapa menolak yang mulia ini? Masalah pembagian keuntungan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku dibiancang ini untuk memeriksa banyak hal. Masih membutuhkan kerjasama Tetua Show. Aku sungguh berharap perjamuan bagi hasil ini bisa segera berakhir. Jangan khawatir, perhitunganku takkan salah. Pembagian keuntungan ruang dagang adalah rahasia, bahkan jika Anda berasal dari keluarga kerajaan. Mengetahui ini mungkin tidak pantas. Menurut perkataanmu, kau anggota Kamar Dagang Dongyi menghadiri perjamuan bagi hasil Xia Agung. Malah lebih tak pantas. Anda, penjaga tokoli, tolong tenang. Karena yang mulia ini menganggap perhitungan pembagian keuntungan kami lambat, maka tolong repotkan yang mulia untuk membantu kami menghitung. Ada beberapa akun. Tentu saja. Pada tahun-tahun sebelumnya, kami demi menghitung keuntungan, membutuhkan kira-kira 4 jam. Anak-anak yang menghitung akan mengatur ulang sempa. Saya agak penasaran. Saya ingin tahu apakah tuan ini dapat menghitung secara akurat buku-buku akun ini. Apakah kau meragukan kemampuanku? Tidak. Penjaga tokoli, saya tidak bermaksud begitu. Perusahaan perdagangan Dongyi kami dan perusahaan perdagangan Xiao melakukan transaksi yang melibatkan lebih dari 1.000 item setiap tahun. Perak yang terlibat dihitung dalam puluhan ribu tael tuan. Dapatkah Anda benar-benar menghitung ini secara akurat? Duduk saja yang tenang. Ini urusan Xia Agung, tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah. Kalau begitu silakan mulai. Saya ingin melihat. Apakah Anda memiliki keterampilan seperti itu? Semuanya, mohon tunggu sebentar. Ini, Baiklah. Perjamuan bagi hasil hari ini. Bisakah diakhiri sekarang? disimpulkan. Disimpulkan. Sekarang. Saatnya aku menyelesaikan perhitungan denganmu. Menyelesaikan perhitungan dengan kami. Tuanku, Anda pasti bercanda dengan saya. Akun-akun di sini. Tidak palsu kan? Tidak palsu. Ada entry untuk dana masuk di sini. Apa maksudnya? Tidak. Tuanku, kata-kata Anda telah benar-benar membingungkan saya. Halaman 8. Mengangkut orang Dongyi. Seharga 300.000 tael. Apa penjelasanmu? Mengangkut, Timun. Ini, Saat ini, Xia Agungku dibanjiri mata-mata Dongyi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menculik warga negaraku dan membantai rakyatku. Aku bertanya-tanya, bagaimana mereka masuk? Jadi ternyata, perusahaan dagang Xiao lah pelakunya. Tuanku, mohon dengarkan penjelasan saya tuanku. Mereka diselundupkan tersembunyi di antara barang-barangmu. Diselundupkan. Tuanku, saya telah dituduh secara salah. Saya tidak tahu siapa yang menulis ini. Benar, seseorang pasti telah mengutak-atik buku besar saya. Dituduh salah. Bukankah kau baru saja bilang kalau kau melakukan perhitungan kasar kemarin? Bagaimana? Kau tidak melihatnya? Juragan Xiao, Anda benar-benar berani mengangkut orang Dongyi ke Xia Agung. Juragan Xiao, kami adalah penjaga toko cabang. Kita akan dibunuh karenamu. Xiaofi dari keluarga Xiao. Kau harus tahu. Kejahatan yang telah kau lakukan dapat dihukum dengan pemusnahan 9 klanmu. Tuanku, selamatkan hidupku tuanku.
Pria dongi inilah yang memaksa saya untuk melakukannya. Tuanku, bajingan kau. Urusan kita selalu merupakan transaksi bisnis normal. Kau berani menuduh saya secara salah. Tuanku, saya tidak berbohong kepada Anda, tuanku. Pria dongi inilah yang memaksa saya. Dia juga membuatku mengangkut perempuan ke Dongyi. Kau, berani kau membicarakan ini? Kau cari mati. Anjing Dongyi, kau berani mencelakai rakyat Xia Agung di dalam perbatasan kami. Hahaha. Tuan ini, bukankah Anda yang baru saja mengatakan bahwa kejahatan Juragan Show dapat dihukum dengan pemusnahan 9 klan? Bagaimana? Anda sekarang ingin menyelamatkannya? Urusan Xia Agung, bukan urusanmu. Kejahatan yang telah kau lakukan, setiap warga Xia Agung bisa mengeksekusimu di tempat. Kau. Siapa kau? Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Namaku. Kau tak pantas mengetahuinya. Kau. Kau kemungkinan mata-mata Dongyi. Kalau begitu kau pasti tahu lokasi setiap sel mata-mata Dongyi di Xia Agung. Mengaku dengan jujur, dan aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Aku takut. Aku The film khawatir was kau tidak akan punya translated kesempatan. and narrated by M Media. Apel, apa yang terjadi? Di mana Juragan Li? Trik Dongyi. Dia kabur dalam asap. Tuan. Tuan, aku melihat kabut putih memenuhi tempat ini barusan. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Merekalah yang seharusnya khawatir. Mereka. Selamatkan kami, pakar. Kami penjaga toko dari kantor cabang. Kami tidak tahu apa-apa tentang tindakan Juragan Show. Kami benar-benar tidak tahu. Apel, apa yang terjadi? Xiaofi dari keluarga Xiao, perusahaan dagang keluarga Xiao, miliknya, mengangkut mata-mata Dongyi ke Xia Agung. Catatannya sangat jelas. Aku khawatir. Lebih dari itu. Apalagi yang kau temukan? Tuan, perusahaan dagang keluarga Xiao menaikkan harga kebutuhan pokok rakyat jelata. Sudah lama sekali, kemarahan publik telah membara. Jadi dia juga pencari untung. Terkutuk. Pakar. Kasihanilah pakar. Pakar, saya dipaksa, pakar. Diam. Aku akan bertanya, dan kau jawab dengan jujur. Jawaban yang bagus, aku akan mengampuni nyawamu. Selama Anda menyelamatkan saya, pakar. Bahkan jika Anda mengajukan 100 pertanyaan, saya akan menjawab semuanya. Siapa burung hantu itu? Apa kau tahu? Burung hantu. Ya, saya tahu. Dia, penyelenggaranya. Dari pelelangan bawah tanah ini. Lelang bawah tanah. Di mana itu? Pelelangan tahun ini. Ada. Di hutan kecil. 50 li dari sini. Pria Dongyi tadi. Apakah dia akan pergi ke pelelangan? Apakah dia akan membeli intelijen Xia Agung? Orang Dongyi itu memberitahu saya, dia menghadiri pelelangan untuk seorang wanita. Seorang wanita. Wanita seperti apa yang sangat menarik minatnya? Ini, saya tidak yakin. Dia hanya mempercayakan saya untuk mengantarkan wanita ini ke Dongyi. Apalagi, saya sungguh tidak tahu, Tuan. Jawabanmu memuaskan. Lalu, Tuan, akankah mengampuni saya? Fiang, Ini, Marsekal Feng dari Garnisun Perbatasan. Suruh dia membawa pria ini dan semua penjaga toko yang hadir ke kota kekaisaran. Penjarakan mereka di penjara Xiao milik Jing Yue. Hukum mereka dengan berat. Apel, penjara Zhou, tuanku. Anda bilang akan melepaskan saya, tapi sekarang Anda akan mengurung kami di penjara Zhou. Itu tempat di mana hidup lebih buruk daripada mati, tuanku. Kau telah menaikkan harga secara tidak wajar, membuat hidup rakyat Biancheng tak tertahankan. Aku mengampuni nyawamu sekarang. Yang mana sudah merupakan belas kasihan yang besar, dan kau masih berani menawar denganku. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, tuanku. Terima kasih karena tidak membunuh saya. Fiang, lokasi rumah lelang. Apa kau sudah tahu? Baik, Kalau begitu aku akan segera ke sana. Kuserahkan urusan di sini padamu. ya. Aku penasaran bagaimana kabar Woyun sekarang. Jadi ini rumah lelang bawah tanah. Tak kusangka tempatnya seperti ini. Saya tidak menduga begitu banyak wajah baru di pelelangan tahun ini. Siapa kau? Ini benar-benar pertama kalinya saya menghadiri pelelangan ini. Nyonya, aturan rumah lelang melarang menanyakan nama orang lain, jabatan resmi, atau keluarga.
Jika tidak Anda akan dikeluarkan dari rumah lelang. Baiklah, terima kasih kalian berdua. Namun, kami dapat memberitahu Anda. Harta apa yang tersedia di pelelangan hari ini? Aku cukup penasaran. Barang langka apa yang akan ada di sana? Menurut undangan yang saya terima, barang-barangnya termasuk vas porselen biru istana, Diokruye, intelijen, informasi tentang kamar dagang di seluruh Xia Agung, dan intelijen militer dari seluruh Xia Agung. Bahkan informasi militer. Tentu saja, jangan remehkan pelelangan ini. Konon, identitas penyelenggara burung hantu cukup mulia. Jadi selain barang dan informasi militer, tidak ada lagi yang dilelang. Mungkin tidak ada yang lain lagi. Tidak, pelelangan ini juga ada wanita. Mengapa kau memberitahu Nyonya Ine hal-hal ini? Dia juga seorang wanita. Hei, lagi pula ini pertama kalinya Nyonya menghadiri. Sebagai seseorang yang sering menghadiri pelelangan, saya tentu harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepadanya. Terima kasih kalian berdua. Ada apa? Itu burung hantu. Burung hantu selalu membuat penampilan yang mega, begitu unik. Selamat datang semuanya di pelelangan bawah tanah ini. Saya melihat di antara kalian banyak wajah yang familiar. Saya sungguh rindu melihat kalian semua berlomba-lomba untuk mendapatkan barang. Burung hantu. Jadi, dia adalah burung hantu. Diam. Sekarang, mari kita lanjutkan ke barang pertama kita. Barang, tripod 9 naga. Mohin. Siapa pria ini? Dia benar-benar bisa mengangkat tripod sendirian. Nyonya Anda tidak tahu. Pria ini adalah pengawal pribadi burung hantu. Kecakapan bela dirinya luar biasa. Barang ini, tripod 9 naga, diperoleh oleh kami dari Istana Kekaisaran Xia Agung. Harga awal 1 juta tael. Tripod 9 naga. Ini adalah artefak istana. Bagaimana bisa sampai ke publik? Rumah lelang ini, jika Anda dapat membayangkannya, mereka bisa mendapatkannya. Saya tawar 1.200.000 tael. 1.500.000 tael. The film was 1.500.000 translated tael. and Adakah narrated penawaran by lain? M Media. Sialan, beraninya kau mencoba merebut tripod 9 naga dariku. Kau bosan hidup. Diam. Di pelelangan kami penawar tertinggi selalu menang. Karena kau terlihat familiar, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Tapi jika kau berani berbicara lagi dan mengancam tamu lain, mati. Apakah? Saya mengerti. Saya tawar 1.600.000 tael. Tuan ini menawar 1.600.000 tael. Semangat yang luar biasa. Tuan muda ini menyukainya. Apa maksudmu? Berteriak di luar giliran. Kau cari mati. Cari mati. Aku baru saja bilang, jika ada yang berani mengancam tamu lain, mati. Kau mengerti? Mengerti. Ada tawaran lain. Apel, siapa yang merusak 9 naga tripodku? Melelang barang seperti itu hanya buang-buang waktu. 3 juta tael. Akan kukompensasi, lihat saja. Dilihat dari pakaiannya. Dia Dongyi. Itu dia. Dia benar-benar datang ke lelang ini. Bagus. 3 juta tael. Aku maafkan kekasaranmu sebelumnya. Terima kasih Tuan Burung Hantu. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ini adalah tamu Dongyi pertama. Sejak aku mendirikan rumah lelang ini, semuanya beri dia tepuk tangan. Aku tak pernah menyangka, lelang ini akan menarik seseorang dari Dongyi. Tuan Burung Hantu, lelangmu sungguh terkenal. Kau terlalu memuji. Tuan Burung Hantu, orang yang kuminta, kau seharusnya sudah memilikinya sekarang kan? Tentu saja. Moto rumah lelang kami adalah, tidak ada yang tak bisa kami dapatkan, termasuk orang. Tamu terhormat dari Dongyi. Ini adalah wanita yang kau inginkan. Hahaha. Terima kasih Tuan Burung Hantu. Tunggu dulu. Apa maksudmu dengan ini? Perak yang kau berikan sebelumnya hanya cukup untuk kami menangkapnya. Untuk mendapatkannya, kau masih harus berpartisipasi dalam proses lelang. Harga awal wanita ini adalah 10 juta tael. Bajingan, kau ingin kami. Lazy.
Hahau. Tuan burung hantu. Kuharap kau hanya bercanda denganku tadi. Aku tak pernah bercanda. Anak buahmu baru saja menghinaku. Oleh karena itu lelang ini akan memiliki item tambahan. Siapapun yang memenangkan wanita dalam karung ini juga akan menerima semua jaringan mata-mata Dongyi di Xia besar, termasuk benteng mereka dan intel. Kau, Hahaha. The film was Bagus, translated and narrated by Benar-benar M. layak Media. menyandang gelar tuan burung hantu. Kau menjalankan bisnis dengan begitu apik. Mata-mata dan semacamnya. Bukan urusan kami orang biasa. Namun, wanita macam apa yang bisa menarik minat orang Dongyi sehingga mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk membelinya? Wanita di dalam karung. Dimulai dari 10 juta tel benar. Aku tawar 11 juta tel. Aku tawar 12 juta tel. Tamu terhormat dari Dongyi, apa kau tidak akan menawar? Aku bisa menawar. Tapi aku harus tahu, apakah wanita di dalam karung ini benar-benar yang kucari? Mamang, kita tidak bisa melihatnya karena dia di dalam karung. Bagaimana jika dia wanita tua? Betul. Buka karungnya dan biarkan kami melihat. Buka. 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 Tolong semuanya tetap tenang. Aku akan membukanya untuk kalian. Ruoyun, Semuanya, bagaimana menurut kalian? Wanita ini, apakah kalian puas? jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Dia masih sangat pemalu. Menggemaskan. Sangat menggemaskan. Hahaha. Berapa tawaran terakhirnya? 12 juta tael. Kalau begitu aku tawar 15 juta tael. Aku harus mendapatkan wanita ini. Aku akan bermain dengannya sampai sangat indah. Sungguh sangat indah. Hahaha. Tamu terhormat dari Dongyi, apa kau masih enggan menawar? 20 juta tael. Semuanya. Aku bertekad untuk mendapatkan wanita ini. Dengan memenangkan wanita ini, kau juga mendapatkan informasi penting tentang bentang Dongyi. Jika aku menyerahkan informasi ini kepada Xia Agun, aku pasti akan menerima hadiah yang besar. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Aku tawar 25 juta tael. Bajingan. 50 juta tael. Ada lagi. Hahau. Sepertinya tamu Dongyi kita sangat menginginkan wanita ini. Semuanya, adakah tawaran lain? Karena tidak ada, aku nyatakan, wanita ini milik. Sekumpulan binatang. Siapa kau? Aku nenek moyangmu. Ibu, aku tahu ibu akan datang menyelamatkanku. Ibu. Kau ibu wanita ini. Menyakiti putriku. Mengikatnya di sini. Melelangnya. Semua orang di sini hari ini akan mati. Jadi kau? Kita bertemu lagi. Aku tak pernah menyangka kau adalah Panglima Jin Weizhu yang legendaris, Zhu Qiaoyu. Tak heran kau begitu kuat. Jin Wei. Konon, Panglima Jin Weizhu adalah salah satu pendiri Jin Wei. Bahkan kaisar pun segan padanya. Dan yang lebih mengejutkanku lagi adalah Tuan Jin Weizhu ini ternyata seorang wanita. Semua tindakan kalian di sini hari ini, semua yang telah kau lakukan, telah kulihat semuanya. Bahkan jika kalian semua mati di sini, itu tak akan memadamkan kebencianku yang membara. Konyol. Hanya kau, nenek tua renta, berani membuat masalah di pelelangan burung hantuku. Pelelangan. Hari ini aku akan mematahkan anggota badanmu. Dan bersama wanita ini, kalian berdua akan menjadi barang lelang. Kita lihat saja, apakah kau punya kemampuan. Sungguh sombong. Mo Yin. Serang. Markas besar Jin Wei. Aku datang dan pergi sesukaku. Nenek sihir tua. Beraninya kau bertindak begitu sombong di sini. Kurangi bicara, dengan aku di sini, tak seorang pun bisa menyakiti putriku. Mati. Yahoo. Mustahil. Tuan, haruskah kita naik dan membantu? Jangan terburu-buru. Biarkan mereka saling melemahkan. Lalu kita bisa menuai keuntungannya. Ya, The film was translated and narrated by M. Media. Jurusku ini tak terkalahkan. Bahkan pedang dan pisau pun tak bisa menghentikannya. Mati.
Apel, Jurusmu ini memang kuat. Pedang dan bilah biasa, sungguh tak bisa menahannya. Ini adalah pedang Xiangfang pemberian kaisar. Ia dapat menahan serangan apapun. Apel, itu pedang Xiangfang. Dia benar-benar memiliki pedang Xiangfang kaisar. Kita harus lari, benar. Ayo pergi dari sini. Hahaha. Kalian mau pergi sekarang? Orang-orang Dongye, apa maumu? Ibu selamatkan aku. Bebaskan putriku sekarang juga. Aku datang ke sini hari ini, bukan hanya untuk gadis ini, tapi untuk membantai kalian semua. Hahaha. Membunuhmu. Niscaya akan melemahkan Xia Agung. Kau mencoba mengkhianati kami. Tepat sekali. Aku tak hanya akan menjarah kekayaanmu, tapi setiap harta di rumahmu akan menjadi milikku juga. Hahaha. Uang kertas, permata, wanita ini, dan nyawamu. Kedatanganku ke sini dari Dongye akan menjadi kemenangan 4 kali lipat. Silakan saja. Kau, pengawalmu dibantai oleh Zhu Qiaoyu. Kau sampah tak berdaya, berani meninggikan suaramu padaku. Mati. Kau. Zhu Qiaoyu. Kau membunuh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu. Hari ini kau dan putrimu akan mati di sini. Sekarang, bunuh dia. Anjing-anjing Dongye, beraninya kau melanggar Xia Agung dan mencoba menyakiti warganya. Kau tak akan berhasil. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Yang mulia, saya memberitahu direkturmu sebelumnya dan memintanya untuk membawa bala bantuan. Tuanku, nanti akan kujelaskan situasi Ruoyun kepadamu. Kutukan Dongye, kau melanggar batas tanah Xia Agung. Apa kau tahu cara menulis kata mati? Mu Yuan Shuang. Selama bertahun-tahun, pembunuh Dongyi kami dan Jinyi Weimu telah bentrok berkali-kali. Hari ini akhirnya aku bertemu langsung denganmu. Cukup basa-basinya, bersiaplah untuk mati. Tuan kita harus mundur. Pergi. Pergi. Ibu, selamatkan aku. Yang mulia, cepat selamatkan Nyonya Ruoyun. Kami yang akan menangani sisi ini. Serahkan pada kami. Cepat. Tak berguna, bangun, atau kubunuh kau. Jika kau berani menghalangi pelarian kami lagi, aku akan meninggalkan mayatmu membusuk di padang gurun. Jika kau berani menyakitiku, ibuku takkan memaafkanmu. Berhenti. Zhu Qiaoyu, kusarankan kau untuk tidak bertindak gegabah. Putrimu ada di tanganku. Ibu, jangan khawatirkan aku, bunuh mereka. The Diam. film was translated Apa kau tidak takut and aku akan narrated mencekikmu? by M. Bebaskan Media. putriku. Apel. Zhu Qiaoyu, kau takut sekarang. Bagaimana kalau begini? Mari kita buat kesepakatan. Sebuah kesepakatan. Kesepakatan macam apa? Kita tinggalkan Xia Agung. Aku di Dongyi. Aku akan merawat putrimu dengan baik. Bajingan tak tahu malu. Hahaha. Tidak mungkin. Bukankah kelemahanmu ada di tanganku? Bangsat. Hahaha. Mendengar kau bicara begitu, aku tiba-tiba merasa tubuh putrimu sangat lembut. Hanya dengan merasakan tanganku melingkar di tubuhnya, membuatku merasa sangat nyaman. Hahaha. Ibu, jangan pedulikan aku, bunuh mereka cepat. Ruoyun, maafkan aku anakku. Membiarkanmu diculik berulang kali. Zhu Qiaoyu, aku tidak menghakimimu tapi kau mengabdi pada Xia Agung namun kau bahkan tidak bisa melindungi putrimu sendiri. Kau bukan ibu yang cakap. Lebih baik, biarkan aku bersenang-senang dengan putrimu. Hahaha. Ibu, jangan dengarkan. Ini hanya kata-kata kejam untuk melemahkan semangatmu. Bukan begitu. Diam. Jika kau berani menyentuh putriku lagi, aku akan mencabik-cabikmu. Silakan coba saja. Tuanku, berhentilah membuang napas untuknya. Aku akan membunuhnya sekarang. Ibu hati-hati. Bawahanmu sekarang ada di tanganku. Nyawa ganti nyawa. Bebaskan putriku. Tuanku, tolong aku. Aku tak ingin mati. Lazy, kau benar-benar tidak berguna.
Kau selalu menghambatku di saat-saat kritis. Akan kukatakan sekali lagi, bebaskan putriku, tuanku. Bunuh dia. Aku tidak peduli dengannya. Selama aku selamat, meninggalkan Xia Agung tidak masalah. Namun kau akan meninggalkanku untuk mati dan pergi sendiri. Lazy. Kau tumbuh tanpa orang tua. Sudah lupa siapa yang merawatmu dan membesarkanmu. Karena kau bawahan setiaku. Kau harus selalu siap mengorbankan dirimu untukku. Bukankah itu satu-satunya cara untuk membalas didikan baikku? Kau sungguh kejam. Aku tak ingin mendengar kalian berdua mengoceh. Akan kukatakan sekali lagi, bebaskan putriku. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Bunuh saja dia. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Hahaha. Apa? Kau bahkan tak peduli dengan nyawa bawahanmu. Aku hanya peduli dengan hidupku sendiri. Nyawa orang lain tidak ada hubungannya denganku. Lisikan. Kau benar-benar menyedihkan. Kau tak akan membunuhku. Apa gunanya membunuh orang yang sudah ditinggalkan? Tak ada yang perlu dibunuh. Lazy. Lihat. Terkadang kekejamanku padamu justru bisa menyelamatkan hidupmu. Ruoyun. Ibu minta maaf. Tidak apa-apa ibu. Mendengar dia berkata begitu, kakak perempuan ini juga cukup menyedihkan. Jati ibu, aku tidak menyalahkanmu. Diam. Minggir sekarang. Aku tak akan melepaskanmu. Lazy, kau tidak pergi. Ya. Ibu, aku The film selalu was menganggapmu keluarga. translated and narrated by M. Tapi kau selalu melihatku sebagai bidak. Lizzie pengkhianat. Dasar pengkhianat. Ruoyun, minggir dulu. Ibu, awas. Aku tumbuh besar tanpa orang tua. Aku selalu memperlakukanmu seperti keluarga. Pada akhirnya, kau hanya melihatku sebagai bidak. Aku tak akan membunuhmu, tapi kuharap di masa depan, kau tak akan melakukan apapun untuk membahayakan Daxia. Ruoyun. Tuan, para pembunuh Dongi telah ditumpas. Orang-orang Xia Agung yang menghadiri pelelangan telah dikirim ke penjara Chaoyu. Kerja bagus. Tua, ini ditemukan dari burung hantu itu. Berisi lokasi semua mata-mata Dongyi. Bagus, kita akan menggunakan informasi ini untuk menangkap mereka semua sekaligus. Ya, Tuan, Anda baru saja kembali dan telah memberikan kontribusi besar bagi Xia Agung. Jika Kaisar tahu, dia pasti akan menghadiahimu. Hadiah tak penting lagi bagiku. Aku tak peduli dengan hadiah lagi. Aku hanya ingin bersama putriku. Ibu, aku ingin pulang. Ayo pulang. Baiklah, ibu akan membawamu pulang. Humph. lapor. Gawat. Ada apa? Laporan dari garis depan. Pasukan Dongye tiba-tiba berkumpul di perbatasan. Niat mereka tidak diketahui. Tuan, saya mohon untuk tetap bersama Jin Wei dan menangani situasi ini. Ruoyun, ibu mungkin tak bisa pulang bersamamu. Tidak apa-apa ibu. Aku mengerti. Kau pergi saja. Jing Yue, Hadiah. ikut aku ke medan perang.